Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Palma Padilla, NPM 2111080200, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Lampung. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 12 kualitas pribadi seorang konselor menurut Kavanagh. Silahkan disimak ya teman-teman. Yang pertama, yaitu adalah pemahaman tentang diri sendiri. Seorang konselor harus menyadari kebutuhannya, menyadari perasaannya, menyadari faktor yang membuat kecemasan dalam konseling, dan cara yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan, dan menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, kompetensi. Konselor berupaya mendapatkan kualitas secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kualitas moral yang harus dimiliki. Yang ketiga, keadaan psikologis konselor yang baik. Konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik memiliki karakteristik mencapai kepuasan akan kebutuhannya. Proses konseling tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi di luar proses konseling yang tidak memiliki implikasi penting dalam konseling. Yang keempat, dapat dipercaya. Seorang konselor dituntut untuk konsisten dalam ucapan dan perbuatan, memakai ungkapan verbal dan nonverbal untuk menyatakan jaminan kerahasiaan. Tidak pernah membuat seorang konseli menyesal telah membuka rahasianya. Yang kelima, kejujuran. Konselor bersifat terbuka, otentik, dan penuh keikhlasan. Yang keenam, memiliki kekuatan untuk mengayomi klien. Kemampuan untuk membuat klien merasa aman yang ditunjukkan dalam hal memiliki batasan yang kebekuan suasananya, berbagai pengalaman emosional, dan memungkinkan klien menjadi peduli, beralasan dalam berpikir, dapat mengatakan sesuatu yang sulit, dan membuat keputusan yang tidak terpopuler, fleksibel, dan menjaga jarak dengan klien, tidak terbawa emosi klien. Kemudian yang ketujuh adalah kehangatan. Yang dimaksud dengan bersikap hangat itu adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Bila hal tersebut diperoleh, maka klien dapat mengalami perasaan yang nyaman. Yang kedelapan, pendengar yang aktif. Ditunjukkan dengan sikap dapat berkomunikasi yang sering dilakukan secara nonverbal, dengan tujuan untuk mencairkan berkomunikasi dengan orang lain di luar kalangannya sendiri, memberikan perilaku kepada klien dengan cara yang dapat memunculkan respon yang berarti dan berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien. Yang kesembilan, kesabaran. Sikap sabar ditunjukkan dengan kemampuan konselor untuk bertoleransi pada keadaan yang ambigu, mampu berdampingan secara psikologis dengan klien, tidak merasa boros waktu, dan dapat menunda pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi berikutnya. Yang ke-10, kepekaan. Seorang konselor harus memiliki sensitivitas terhadap reaksi dirinya sendiri dalam proses konseling, dapat mengajukan pertanyaan yang mengancam klien secara arif dan peka terhadap hal-hal yang mudah tersentuh dalam dirinya. Yang ke-11, kebebasan. Sikap konselor yang mampu membedakan antara manipulasi dan edukasi, serta pemahaman perbedaan nilai kebebasan dan menghargai perbedaan. Yang ke-12 adalah kesadaran menyeluruh. Memiliki pandangan secara menyeluruh dalam hal menyadari dimensi kepribadian dan kompleksivitas. Keterkaitannya terbuka terhadap teori-teori perilaku. Teman-teman, itulah tadi 12 kualitas konselor yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.